beberapa peristiwa-peristiwa yang pada akhirnya sampailah kita pada proklamasi kemerdekaan. Ya, bagi petani di kampung, kemerdekaan mereka tergantung pada Harga sawit. Ya. Kalau kebijakannya jauh panggang dari api, misalnya anak mudanya pengen ke kanan, kebijakannya pengen ke kiri. Nah, itu akan sulit bagi kita untuk bisa survive dalam dunia yang sangat kompetitif seperti sekarang kan. Apakah merepresentasikan kepentingan anak muda? Ya, nanti kita akan tunggu. Ada beberapa hal mungkin yang yang kita lihat mungkin di luar sana mungkin ada kejanggalan sih Bang kalau saya pikir. Nah, ini menurut saya di luar cita-cita kemerdekaan sih Bang. Syarat masuk suatu perusahaan itu minimal harus 3 tahun pengalaman di bidang tersebut gitu. Saya pikir ini agak aneh gitu. Itu gimana sih Bang menurut Abang? Selamat malam kawan-kawan semua, kembali lagi di channel kita The Entertain. Pada malam hari ini kita akan mengulas sebuah topik 17 Agustus 1945. Pada malam hari ini saya kedatangan teman atau abang, Bang Armidis, Bang ya. Nah, pada malam hari ini kita mau bahas bahwa topik mengenai kemerdekaan Indonesia yang bertandanya Hari Kemerdekaan Indonesia, yang waktu itu dibacakan oleh Soekarno-Hatta dan Insinyur Muhammad Hatta Bang ya. Bertandanya bahwa kita telah lepas dari penjajahan. Oke, pada masa itu bisa bilang kita di bawah kekuasaan Jepang dan Belanda Bang ya. Pada malam hari ini mungkin lebih tepatnya saya lebih belajar sih, bukan kalau nanya, karena mungkin saya ingin tahu lebih banyak tentang mengenai sejarah kemerdekaan ini Bang gitu. Nah, kira-kira nih Bang, pada kesempatan malam hari ini bagaimana Bang kita membicarakan atau memaknai sebuah peristiwa seputar kemerdekaan ini Bang? Iya, sebetulnya puncaknya waktu itu adalah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Oke. Ya, tapi ada beberapa peristiwa-peristiwa pengantar seperti penculikan atau bahasa lainnya mungkin apa ya? Pengambilan Bang ya. Pengambilan. Saya pikir itu peristiwa yang cukup penting untuk diingat kembali. Misalnya ketika anak-anak muda pada waktu itu mencoba untuk melakukan sebuah tindakan yang barangkali ini mungkin di luar dari frame kemerdekaan. Iya. Mereka menculik Soekarno karena menganggap bahwa Soekarno ini akan terbedaya oleh bujuk rayu Jepang untuk menunda proklamasi kemerdekaan. Pada saat itu Bang ya. Sementara dari kalangan anak muda seperti Soekarni, Khairul Saleh misalnya kan, itu menginginkan proklamasi kemerdekaan itu segera diumumkan karena Jepang sudah tunduk dan sudah mengakui begitu Bang ya? Mengakui. Memang sebelumnya kita sudah diakui oleh Jepang, bukan diakui tepatnya, tapi kita diberi waktu, dijanjikan akan merdeka pada waktu itu. Maka terbentuk pada waktu itu BPPKI. Iya. Yang pada akhirnya berubah menjadi PPKI kan. Nah, itu sebenarnya inisiasi yang dibawa oleh kaum muda untuk bagaimana secara cepat, karena kita tidak mau bahwa kemerdekaan itu nanti akan di semacam hadiah atau pemberian dari Jepang. Kita ingin merdeka 100%. 100% ya. 100% kaki sendiri Bang ya. Iya. Siap Bang. Ya, kira-kira begitulah mungkin beberapa peristiwa-peristiwa yang pada akhirnya sampailah kita pada proklamasi kemerdekaan. Nah, yang paling penting itu peran anak muda pada waktu itu. Peran anak muda baru itu. Ya. Nah nih Bang, kalau bicara peran anak muda, kalau kita ingat pada dahulu itu anak muda memang jadi sentra, jadi pusat, bahwa anak muda berperan penting terhadap
kemerdekaannya Indonesia pada saat ini gitu. Nah, pada saat ini sih Bang, kalau saya kadang-kadang merasa bahwa sebagai anak muda kok gini-gini amat gitu Bang. Ini gimana sih Bang kalau menurut Abang, apa sih langkah kita sebagai anak muda untuk ya, kalau kita belajar pada pendahulu kita, anak muda terdahulu itu dia memang sangat, perjuangannya itu memang ada bukti nyatanya gitu Bang. Kalau sekarang anak muda Banyak ngopi sih Bang. Ngopi dulu mungkin Bang. iya siap. Tapi sebenarnya kopi itu membawa ide, gagasan besar gitu kan. Banyak gagasan besar yang mulai dari tongkrongan anak muda yang mungkin di pinggir jalan. Nah, artinya apa? Kalau kita maknai pada kita kontekskan pada kemerdekaan gitu. Bahwa kemerdekaan itu ya perlu ruang bagi anak muda untuk berekspresi kan. Nah, mereka kan butuh ruang untuk ekspresi. Mereka tidak punya uang. Tapi mereka berpotensi akan punya uang. Iya. Tapi bagaimana negara mengelola atau memberi instrumen yang cukup untuk anak muda sehingga mereka bisa melakukan loncatan besar untuk memaknai kemerdekaan itu. Misalnya sebenarnya banyak anak muda yang menjadi tokoh penting. Misalnya ada beberapa startup yang diinisiasi oleh anak muda. Itu salah satu bentuk bagaimana kita harus mewarnai kontestasi baik dalam hal apapun. Nah, misalnya anak muda harus mewarnai, terutama dari kebijakan politik. Iya, mewarnai dari dunia digital yang itu sangat dekat dengan anak muda. Nah, ruang-ruang itu yang mesti disiapkan oleh pemerintah. Kalau pemerintah tidak menyiapkan hal-hal yang semacam itu, ya mungkin kita harus menunda untuk mencapai sebuah cita-cita kemerdekaan tadi. Iya. Iya sih Bang, apa namanya? Saya saat ini sih Bang merasa bahwa ruang-ruang atau warna-warna untuk mengisi kemerdekaan itu sebagai anak muda, terus terang saya pada saat itu agak ini sih Bang, apa namanya ya? Ada rasa apa ya? Mungkin ketakutan sih Bang, karena segala bentuk ide gagasan itu kadang-kadang memang kita nih, saya sih Bang sebagai anak muda kadang-kadang itu kita itu memang menggelora lah gitu. Kadang-kadang ide kita itu kadang-kadang memang agak liar sih, tapi memang anak muda itu memang identik dengan keliaran begitu. Ya Bang, kita beberapa teman saya itu menganggap bahwa hari ini peran kita itu seolah-olah dibatasi sih Bang. Makanya saya ketika tadinya sih mengajak ngobrol ini sebenarnya ada semangat sih, cuman ada juga bahwa harus siap lah dengan segala sesuatunya begitu. Ya memang anak muda sekarang mereka harus menjadi agen. Mereka harus menjadi orang yang terdepan. Karena suasana di bidang apapun memerlukan perspektif anak muda. Misalnya era digital seperti sekarang ini, yang bisa melakukan terobosan-terobosan seperti itu ya anak muda yang punya kreativitas, ya kan? Nah, soal yang tadi bahwa kita merasa terbatasi, ya kan? Terbatasi. Ya barangkali mungkin itu bukan perasaan Pak Ridho aja kan? Itu mungkin dari teman-teman, ya kan begitu. Iya. Kenapa kita merasa terbatasi? Karena memang anak-anak muda sekarang memang agak apatis terhadap dunia politik kalau menurut saya ya. Ya kita harus mewarnai di bidang itu. Selain misalnya anak muda juga harus berwirausaha, sehingga mereka bisa lebih mandiri secara ekonomi. Tetapi hal-hal yang lain misalnya soal kebijakan
dalam skala yang lebih besar yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Nah, anak muda harus tampil di situ. Harus tampil di situ supaya ini juga mewarnai kepentingan kita bisa diserap oleh kebijakan pemerintah itu. Kalau kebijakannya jauh panggang dari api, misalnya anak mudanya pengen ke kanan, kebijakannya pengen ke kiri. Nah, itu akan sulit bagi kita untuk bisa survive dalam dunia yang sangat kompetitif seperti sekarang kan. Kira-kira begitu ya. Betul Pak Ridho? Betul. Iya sih Bang, memang saya beberapa melihat itu di sosmed itu memang kayak puisi, ada yang gara-gara puisi dia sampai di drop out dari kampusnya. Ini kan mengerikan begitu Bang. Berbicara tentang inilah, tentang ide dan gagasan kan, saya pikir puisi itu memang identik dengan seni dan budaya begitu kan Bang kan. Nah, kalau kita udah semua kayak yang dibatasi itu saya agak ini sih Bang, agak sebagai anak muda kadang-kadang berpikir bahwa gimana sih jadinya gitu, peran anak muda ini baiknya gimana sih gitu Bang. Gimana sih Bang langkah-langkah kami itu sebagai anak muda, mungkin kalau ada tadi langkah kita. Saya juga masih Iya siap Bang. Oke dong, kalau secara pandangan Abang gitu, sebagai kita sebagai anak muda ini kira-kira sudah merdeka belum Bang begitu? Ya, kalau pertanyaan kita sudah merdeka secara literally, kita sudah merdeka karena sudah diumumkan kan begitu. Ya, tetapi kembali kepada subjektif kita masing-masing misalnya kan. Ya, bagi petani di kampung kemerdekaan mereka tergantung pada harga sawit. Tergantung pada harga karet. Ya. Ya, kalau bagi mahasiswa seperti Bang Ridho tentu ingin biaya pendidikan yang murah. Benar. Nah, sekarang Pak Ridho merasa biaya pendidikan murah atau lebih? Tergantung harga sawit juga. Kalau harga sawit di kampung mahal, ya artinya merdeka begitu. Kalau harga sawit lagi turun, ini gawat gitu Bang, kritis nih gitu. Artinya memang sangat subjektif sekali ya kan. Tapi setidaknya bagaimanapun kondisinya bahwa kita perlu mendekatkan cita-cita itu dengan langkah dan program-program pemerintah sebenarnya begitu ya kan. Sehingga nanti cita-cita kemerdekaan misalnya mencerdaskan kehidupan bangsa, kalau kita sudah cerdas tentu kita akan merdeka. Iya, siapa? Tapi di satu sisi ya masih banyak anggap putus sekolah, anak-anak yang tidak sekolah, mereka yang masih buta terhadap tulis baca gitu ya kan? Akses bagi pelaku usaha kecil yang sangat terbatas misalnya kan. Nah, itu kan akan memperlambat cita-cita kemerdekaan kita akan terwujud. Iya. Kalau kata ada waktu itu saya lihat ini Bang, merdeka itu ketika makan kita sudah tidak memikirkan, maksudnya dengan biaya yang mahal gitu, beli barang gitu, minum kita udah nggak bayar gitu. Nah, saya pikir dan sekarang kita minum kita harus bayar. Iya. Makanya banyak banget yang bayar Bang. Saya bingung. Oke Bang, bicara anak muda ini memang sebetulnya memang begitu luas sih Bang. Nah, kita nih sebenarnya sekarang ini lagi mencoba untuk berusaha agar merdeka sih Bang. Salah satu cara kita bikin podcast, bikin konten kreator lah di dunia digital begitu Bang. Nah, pandangan Abang nih Bang, posisi anak muda itu pada umumnya sekarang tuh ada di mana begitu Bang? Ya, kalau dulu semasa pra kemerdekaan atau seputar kemerdekaan banyak tokoh-tokoh pemuda yang tampil sebagai tokoh utama dalam sebuah pergerakan. Sekarang memang kita melihat itu, tetapi jumlahnya tidak merepresentasikan dari jumlah anak-anak muda misalnya begitu kan. Saya melihat misalnya ada perhatian pemerintah terhadap anak muda. Misalnya waktu itu ada
tim khusus atau staf khusus kepresidenan Oke, iya, yang benar. mewakili dari anak muda. Iya, benar-benar. Kita berharap banyak mereka bisa mewarnai kebijakan pemerintah sehingga nanti regulasi-regulasi yang akan hadir itu bisa mendekatkan dengan cita-cita kita Sebagai anak muda, Bang. sebagai anak muda. Di parlemen misalnya, di DPD atau di DPR RI, DPD sih khususnya, itu mungkin sekitar 15-20% mereka berusia muda, di bawah 40 tahun. Iya. Tapi apakah nanti regulasi yang dikeluarkan oleh parlemen atau yang dikeluarkan oleh DPR, termasuk pemerintah itu sendiri, apakah merepresentasikan kepentingan anak muda? Ya nanti kita akan tunggu. Tapi kita berharap bahwa kepentingan kita juga menjadi bahan pertimbangan bagi kebijakan pemerintah. Kira-kira begitu. Betul. Nah, posisi kita sekarang di mana? Ya, seperti yang Pak Ridho katakan tadi, kita masih kalah jumlah dengan tokoh-tokoh yang katakanlah yang selama ini sangat mendominasi dari berbagai bidang, misalnya dari bidang usaha, bidang politik, bidang yang lain, ya kan? Nah, saatnya sekarang anak muda yang tampil. Anak muda yang tampil dalam berbagai hal, misalnya dalam bidang politik, anak muda harus merepresentasikan, harus mewakili dari kepentingan anak muda. Jangan sampai duduk di singgasana, di kursi panas, lalu meninggalkan teman-teman yang punya kepentingan untuk tadi, Bang. maju, kan Maju, begitu. ya. Nah, kita berharap mereka bisa mewakili suara-suara kepentingan anak muda. Oke, Bang. Memang saya harap memang saya sih, Bang, lebih tepatnya itu ada ruang kebebasan yang benar-benar real begitu sebagai kita anak muda ini untuk mengekspresiasikan apa sih yang kita ingin tuh, kita nggak ada batasan gitu, Bang. Karena mungkin ada beberapa hal mungkin yang yang kita lihat mungkin di luar sana mungkin ada kejanggalan sih, Bang, kalau saya pikir. Nah, ini menurut saya di luar cita-cita kemerdekaan sih, Bang, begitu. Nah, apa sih, Bang, sebagai anak muda itu jangan sampai kita ini nanti kalau kita lihat mungkin jangan sampai kita masuk ke ranah hukum. Apa sih sebagai anak muda yang kita lakukan gitu? Kita ini mau usaha, mau pengen mengapresiasikan diri kita nanti ke depan itu yang membantu Indonesia lebih baik begitu, Bang. Ya, saya pikir anak muda sekarang harus selain mungkin menyebar dari berbagai bidang, yang paling penting ya kita harus punya pengetahuan. Ya. Artinya apa? Artinya lembaga pendidikan kita harus menyuplai anak-anak didik yang berkualitas, ya kan? Karena itu merupakan investasi masa depan kita. Mungkin barangkali apa yang kita inginkan sekarang, yang kita inginkan belum tercapai, ya barangkali nanti 10 tahun ke depan dengan anak-anak muda yang punya kreativitas yang sangat hebat, ya kan? Mereka bisa tampil di dunia nasional, bahkan membanggakan di level-level internasional. Kira-kira begitu. Nah, sehingga posisi anak muda yang saya bilang tadi, mulai dari pendidikan, di bidang ekonomi, di bidang politik, di bidang hal-hal yang lain, kita harus menjadi subjek. Kita jangan jadi penonton. Ya, artinya pendidikan kita harus dibenahi dari sekarang juga, ya kan? Ya, jangan sampai nanti pendidikan kita cuman menyuplai para penganggur atau sebatas kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan tanpa ada kualitas, kira-kira begitu. Nah, pemerintah harus mengambil peran itu kalau ingin masa depan Indonesia akan lebih baik. Ya. Kalau tidak begitu, ya kita agak bingung bagaimana kita akan mengelola negara. Apakah melalui ekonomi
Apakah kita mulai dari pendidikan? Ya, kalau di Jepang pada waktu itu mereka cari anak muda dulu. Anak muda dulu. Anak muda dulu. Karena Bukan anak muda, tapi pendidikan. pendidikan Bang ya. Mereka cari pendidikan dulu. Berapa guru yang bisa yang selamat dari peristiwa pengeboman Nagasaki, Nagasaki, Hiroshima? Hiroshima. Ya. Karena kuncinya di situ. Ekonomi akan bangkit ketika SDM yang unggul ada. Oke. Ya. Tapi bagaimanapun kekayaan yang ada, kalau mental kita masih mental apa itu? Ada sih Bang. Saya ada pertanyaan sedikit begini kan. Saya dulu itu Bang pernah masuk coba masuk ke satu perusahaan kan. Posisinya saya baru selesai kuliah. Jadi syarat di situ yang membingungkan buat saya begini. Minimal pengalaman 3 tahun. Saya baru lulus gitu Bang. Ini gimana gitu saya? Ini standarnya apa gitu? Maksudnya seleksi masuk suatu perusahaan itu kok seribet ini begitu. Kita ini kan baru selesai kuliah, syarat masuk suatu perusahaan itu minimal harus 3 tahun pengalaman di bidang tersebut gitu. Saya pikir ini agak aneh gitu. Itu gimana sih menurut Abang tuh? Ya, karena itu tidak matching tadi kan. Tidak matching tadi Bang ya. Iya. Artinya pendidikan kita tidak diarahkan bagaimana nanti mereka bisa tampil di masyarakat, bisa menjadi pekerja kalau yang mau ingin jadi pekerja. Pendidikan kita seharusnya syarat-syarat yang seperti Pak Ridho katakan itu tidak begitu berkaitan langsung. Nah, justru ketika pendidikan itu dikelola dengan baik, mereka yang misalnya pendidikan yang punya akses terhadap industri, ketika mereka selesai pada pendidikan tersebut, punya skill, punya kemampuan, mereka harus terserap dengan baik oleh industri ini. Nah, sekarang ini ada gap, ada jarak antara pendidikan dan industri, antara pendidikan dan yang lain-lain. Sehingga pendidikan kita ya sebatas begitu. Banyak yang lulus, Setelah tapi itu pengangguran Bang. Kalau pengangguran. iya sih, memang rata-rata Bang, apalagi di masa-masa saat ini tuh ada yang namanya PHK segala macam. Kalau saya dengar cerita di luar sana itu apa ya? Saya pikir ini menyedihkan sekali lah saat ini. Ini jauh dari cita-cita kemerdekaan, saya pikir begitu Bang. Nah, mungkin di ini terakhir ini pesan dan peran kita sih Bang sebagai anak muda dan kawan-kawan di luar sana untuk ke depan gitu Bang. Dalam mengarungi apa ya dunia yang lebih baik gitu. Gimana Bang? Pesan dan peran lah sebagai anak muda gitu. Ya. Kalau saya tidak ingin berpesan, tapi ya apa yang mesti kita lakukan sekarang, apa yang bisa kita lakukan. Misalnya apa yang bisa kita lakukan sekarang, itulah peran kita yang paling baik. Nah, karena memang ketika orang mengharapkan kita hadir dalam sebagai agen yang mungkin punya kapasitas atau yang lebih lebih maju, tapi kita tidak mampu mewujudkan itu. Kita bergerak sebagai diri kita sendiri dan dimulai dari lingkungan kita sendiri. Apa yang bisa kita lakukan? Kadang-kadang hal kecil ini ketika kita tularkan kepada yang lain, ini akan berdampak besar. Misalnya di daerah kita sendiri banyak pencemaran lingkungan, itu hal-hal kecil, isu-isu kampung, isu-isu yang barangkali tidak menarik buat media mainstream, tetapi ini kan bermanfaat banyak, terutama untuk masyarakat sekitar. Untuk masyarakat sekitar, Iya. Nah, itulah pentingnya kita harus tampil dan harus menjadi pelaku utama dan menginisiasi setiap gerakan-gerakan yang baik gitu. Oke. Jadi poin yang saya tangkap sih Bang, dan mungkin buat teman-teman di luar sana juga, kita saling refleksi diri Bang ya. Ya poinnya kita lakukan hal kecil di diri kita sendiri dulu, nanti baru kita di lingkungan sekitar, begitu Bang ya. Iya. Mungkin sebagai catatan, lakukan apa yang bisa hari ini kita lakukan, baru nanti ke depan hal itu tertularkan. Oke, gitu. Mungkin teman-teman pada sesi malam hari ini mungkin
Itu Bang ya yang bisa kita ceritakan. Mungkin ke depan kita akan ulas lebih banyak lagi di segmen-segmen selanjutnya. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum.